بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik kelas 5. Nah, pada hari ini kita akan belajar di subtema baru, yaitu subtema yang kedua. Ya, di subtema yang kedua yaitu manusia dan lingkungan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita belajar pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, di tema 1 kali ini, di subtema yang kedua, manusia dan lingkungan, kita bertemu kembali di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, dan materi hari ini adalah aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok suatu bacaan. Ketiga, mengamati tulang penyusun tubuh manusia. Yang keempat, membuat model organ gerak manusia. Kemudian yang kelima, fungsi tulang. Baiklah teman-teman, mari kita menuju ke materi kita yang pertama, yaitu aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Banyak aktivitas kita yang memanfaatkan organ gerak. Nah, teman-teman, dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Aktivitas yang memanfaatkan organ gerak adalah sebagai berikut. Contohnya bersepeda, berlari, melompat, memasak, menyetrika, dan lain-lain. Nah, bisa kalian buka halaman 74. Kita baca bersama-sama teks yang ada di halaman 74. Manfaat bersepeda. Bersepeda ini, teman-teman, merupakan kegiatan atau aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Manfaat bersepeda. Nah, teman-teman, jika di layar kalian terlihat kecil tulisannya, bisa kalian dibuka halaman 74 dan kalian simak baik-baik. Manfaat bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, dan pasar. Sepeda tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, bersepeda dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki. Banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha. Anggapan tersebut tidak benar. Bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya.
Bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Efek positif terhadap jantung itu tentu akan membawa efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah. Beberapa penelitian menunjukkan adanya efek positif bersepeda terhadap fungsi jantung dan peredaran darah. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari berbagai gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Jika kalian ingin meningkatkan stamina, bersepeda merupakan salah satu olahraga yang tepat. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal itu akan membuat kalian selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Jika kalian sedang stres, maka bersepedalah. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri. Bersepeda di waktu pagi dan sore hari sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Berat tubuh kita akan kembali menjadi ideal. Nah, teman-teman bisa dicoba di rumah ya. Kemudian, yang lembar berikutnya di halaman 75. Bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes karena bisa membakar kalori dalam tubuh. Penyakit diabetes terjadi karena kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari tidak mampu diubah menjadi energi. Hal itu tentu saja akan menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat. Penyakit diabetes meningkatkan resiko berbagai penyakit lainnya, seperti jantung, stroke, kulit, mata, dan ginjal. Bersepeda dapat menurunkan resiko kanker. Orang bersepeda secara rutin memiliki resiko kanker yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang jarang beraktivitas fisik. Bersepeda merupakan salah satu olahraga terbaik yang dapat mencegah dan meredakan artritis. Artritis adalah suatu bentuk peradangan pada persendian yang biasanya disertai rasa sakit, kekakuan, pembengkakan, dan keterbatasan gerak. Bersepeda bermanfaat untuk mengatasi artritis. Nah, kita sudah membaca teks manfaat bersepeda. Nah, itu ya teman-teman, salah satu aktivitas yang memanfaatkan organ tubuh kita atau organ gerak kita. Salah satunya adalah dengan bersepeda. Teman-teman, mari kita menuju ke materi yang berikutnya, yaitu menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, dari bacaan manfaat bersepeda tadi, kita bisa mengambil ide pokok pada teks tersebut. Contohnya seperti ini. Yang ada di halaman 75, silakan dilihat tabel 2.1. Nah, paragraf ke-1 di situ ada ide pokoknya. Ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kemudian pada paragraf kedua, di situ membicarakan tentang apa? Nah, bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki. Banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha dan seterusnya. Nah, di situ membicarakan otot-otot yang terlibat pada kegiatan bersepeda. Tidak hanya bagian kaki. Nah, jadi ide pokoknya di situ adalah bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh.
bisa kalian tulis di situ di tabel 3.2 di paragraf yang kedua. Untuk selanjutnya, paragraf selanjutnya ya teman-teman, bisa kalian lanjutkan sendiri-sendiri di rumah. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengamati tulang penyusun tubuh manusia. Teman-teman, mari kita amati tulang-tulang penyusun tubuh manusia berikut ini. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sekarang kita amati berbagai tulang penyusun tubuh manusia berikut ini. Baik, kita akan beri penjelasan antara tulang-tulang berikut ini. Nah, mulai dari atas ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang rahang bawah, tulang leher, kemudian tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, kemudian tulang belakang, kemudian tulang panggul. Nah, kemudian di bagian tangan di situ ada tulang pengumpil, kemudian tulang hasta, tulang telapak, kemudian tulang jari tangan. Sekarang yang bagian paha ke bawah ada tulang paha, tulang tempurung lutut, kemudian tulang kering, tulang betis, kemudian ada tulang pergelangan kaki. Nah, tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, sekarang kita akan menyebutkan bagian-bagian tulang yang ada di tangan dan yang ada di bagian kaki. Nah, ini adalah gambar tulang pada lengan manusia, yaitu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton di YouTube atau mencari di internet mana bagian-bagiannya supaya lebih detail lagi ya. Nah, berikut ini adalah tulang penyusun pada kaki manusia, yaitu terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itu ya tadi teman-teman, berbagai tulang penyusun organ gerak manusia atau penyusun tubuh manusia. Kemudian materi berikutnya adalah membuat model organ gerak manusia. Nah, di sini kalian bisa lihat di halaman 80 dan 81 sampai 82. Di situ ada cara-caranya atau langkah-langkahnya bagaimana cara membuat model organ gerak manusia. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu gunting, ember, kertas koran bekas, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Nah, di sini teman-teman, karena di sini arahannya adalah membuat patung, dan di dalam agama kita tidak boleh membuat patung ya, karena bisa jadi nanti tempat tinggal setan atau jin di situ. Jadi untuk menghindari, kita lihat saja langkah-langkah kerjanya seperti apa, tetapi untuk prakteknya tidak kita praktekkan. Yang penting kita sudah tahu cara kerjanya atau langkah-langkahnya seperti apa. Baik, kita mulai. Yang kedua adalah langkah-langkah kerja. A. Membuat kerangka patung dari kawat kasa seperti pada gambar.
Kemudian potong-potonglah kertas koran bekas menjadi serpihan-serpihan. Kemudian rendamlah serpihan-serpihan koran ke dalam air. Nah, setelah rendaman serpihan-serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga terbentuk bubur, tetapi tidak terlalu encer. Nah, selanjutnya tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Nah, setelah kering, kalian bisa mewarnai dengan menggunakan cat. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke fungsi tulang. Untuk selanjutnya kalian bisa buka tabel 2.3 nama tulang dan fungsinya pada halaman 83. Nah, di situ ada nama-nama tulang kemudian fungsinya. Silahkan disimak baik-baik sekaligus tugas untuk kalian di rumah ya. Nanti diisi fungsinya apa. Nah, dengarkan penjelasan dari ustazah. Yang pertama adalah tulang hasta. Tulang hasta fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian tulang lengan atas. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Kemudian tulang pengumpil. Tulang pengumpil fungsinya tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Kemudian tulang pergelangan tangan. Ini fungsinya adalah menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Kemudian tulang telapak tangan. Fungsinya menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang paha. Fungsinya menyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tulang kering. Fungsinya penyangga berat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Kemudian tulang betis. Tulang betis fungsinya adalah mendukung tulang kering dalam menopang tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tulang pergelangan kaki. Ini mempunyai fungsi memungkinkan gerak naik turun kaki karena ada sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Kemudian tulang telapak kaki. Ini fungsinya memungkinkan kaki untuk berpijak fungsinya tulang telapak kaki fungsinya memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Kemudian yang terakhir yaitu tulang jari kaki. Ini mempunyai fungsi yaitu sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, itu teman-teman tadi ya. Boleh diulang lagi, diputar lagi sambil dicatat ya untuk fungsi-fungsinya. Nanti silahkan difoto, dikumpulkan ke nomor ustazah. Baik, itu saja materi hari ini ya teman-teman. Insya Allah besok kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik di pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.